Dan tentunya akan menjadi sebuah pelanggaran apabila teman-teman itu berkendara dan tidak mengurangi kecepatan kendaraan saat melihat genangan air. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat berjumpa kembali bersama saya Bang Kikuts di acara seputar ojol. Jadi ini adalah playlist seputar ojol. Jadi teman-teman bisa melihat informasi-informasi lain melalui playlist seputar ojol. Pada saat memasuki musim hujan ini, tentunya di sini banyak genangan-genangan air. Jadi perlu untuk teman-teman ketahui bahwa kita harus saat melihat genangan air, kita harus memperlambat kendaraan kita. Itu sudah masuk dalam etika berkendaraan dan ternyata itu juga sudah masuk dalam undang-undang, sudah diatur dalam undang-undang ya. Dan tentunya akan menjadi sebuah pelanggaran apabila teman-teman itu berkendara dan tidak mengurangi kecepatan kendaraan saat melihat genangan air. Jadi ada undang-undang yang mengatur. Undang-undang yang mengatur itu adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 116 tentang lalu lintas dan angkutan umum. 1. Pada poin pertama itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas. Poin 2, sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika A. akan melewati kendaraan bermotor yang sedang menurunkan atau menaikkan penumpang. Jadi saat teman-teman melihat ada kendaraan yang mau menaikkan penumpang atau menurunkan penumpang, kita harus mengurangi laju kendaraan kita. Poin B, akan melewati kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh hewan yang ditunggangi atau hewan yang digiring, seperti bendi, gerobak dan lain-lainnya ya. Kalau melihat kendaraan seperti itu, rekan-rekan pengendara harus mengurangi kecepatan. Yang ketiga, cuaca hujan dan ada genangan air. Ini yang dimaksud poin yang saya mau bahas. Jadi saat ada genangan air, tentunya teman-teman harus mengurangi laju kecepatan kendaraan Anda, karena bisa membahayakan rekan-rekan yang mungkin terciprak dari genangan air tersebut atau tidak diminta-minta di dalam genangan air itu ada sesuatu yang bisa melompat seperti batu dan mengenai tempat-tempat tertentu seperti rumah dan sebagainya ya. Jadi banyak kemungkinan yang bisa terjadi di genangan air itu. Jadi makanya aturan itu dibuat. Jadi teman-teman harus mengikuti, mematuhi peraturan tersebut apabila sedang berkendara. Apabila melihat yang namanya genangan air, maka laju kendaraan harus dikurangi. Poin D adalah memasuki pusat kegiatan masyarakat yang belum dinyatakan dengan rambu lalu lintas. Poin E, mendekati persimpangan atau perlintasan sebidang kereta api dan atau melihat dan mengetahui ada pejalan kaki yang akan menyeberang. Itu juga termasuk dalam etika dan aturan di dalam berkendara. Apabila melihat ada orang yang ingin menyeberang jalan, maka kita harus mengurangi kecepatan lalu lintas kita. Jangan sampai kita menyerempet mereka ya. Jangan sampai terjadi kecelakaan, karena itu akan melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 116. Terkait dengan undang-undang itu, kebetulan kita ini bersama dengan rekan kita dari komunitas Jejak Anak Rimba, ada Jari Saripudin. Saya ingin mempertanyakan terkait peraturan yang tadi yang saya bahas itu. Bagaimana kita melihat peraturan itu, Bang Saripudin? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, terutama pada Bang Kiku yang punya channel Teropong Kiku. Ya, termasuk genangan air itu wajib kita berhati-hati, karena dalam genangan air itu kita nggak tahu apakah dalam ada ranjau seperti paku, yang itu bisa mencelakai diri kita sendiri. Ya. Atau di dalam genangan air itu ada pasir-pasir atau kerikil. Jika kita lajunya tinggi, maka bisa
kemungkinan besar kita bisa kecelakaan. Yang kedua Ya. juga di genangan air itu bisa kalau umpama ada orang yang lewat, Ya. terciprat juga tuh. Ya itu juga bisa menimbulkan permasalahan juga. Jangan sampai di itu marah kah atau bagaimana ya. Makanya kalau gak ada genangan air mungkin sekitar 2 meter atau 3 meter sebenarnya kita Harus lebih hati-hati lagi. Oke, itu saja. Oke, sekian dulu untuk vlog kita kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi lagi konten.